Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syifa Fatimatu Zahro, Eskum Hempung, selaku dosen pengampu mata kuliah Estetika Humanisme kelas MJ 209. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam siber bagi seluruh sivitas akademika Universitas Siber Asia. Perkenalkan, saya Triani Rahmadani dengan NIM 250201020427. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Estetika Humanisme. Sebagai mahasiswa manajemen dengan pendidikan berbasis cyber, setiap hari saya dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi, mengelola berbagai tugas, dan juga memproses arus informasi bisnis digital yang mengalir tanpa henti. Di tengah derasnya digitalisasi ini, seringkali saya merenung, apakah kemajuan teknologi dapat membuat tata kelola kerja menjadi lebih efektif, ataukah justru perlahan-lahan mereduksi esensi kemanusiaan kita karena tekanan produktivitas yang berlebihan. Dari pertanyaan reflektif itulah membawa saya untuk memilih suatu topik yang sangat krusial dalam perkuliahan estetika humanisme, yaitu mindfulness and focus. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali melihat ke dalam diri, mengevaluasi bagaimana caranya mengelola perhatian, dan juga menemukan kembali ketenangan di tengah bisingnya dunia virtual. Rekan-rekan sekalian, jika kita mempelajari ilmu manajemen, kita seringkali dihadapkan dengan angka pertumbuhan, efisiensi operasional, strategi bisnis, dan juga optimasi kinerja keuangan. Namun, melalui mata kuliah estetika humanisme ini, saya disadarkan bahwa ada satu hal yang paling fundamental yang tidak boleh hilang, yaitu human literacy atau literasi manusia. Teknologi dan sistem hanyalah sebuah alat atau soft power, tetap manusialah yang menjadi pengambil keputusan dan juga pemimpin utamanya. Disinilah konsep mindfulness menjadi aset manajemen diri yang sangat relevan. Secara ilmiah, mindfulness dapat didefinisikan sebagai kondisi psikologi seseorang di mana membawa kesadaran secara utuh pada momen saat ini, secara sadar berada pada kondisi here and now, di sini dan sekarang, tanpa adanya penghakiman atau non-judgmental terhadap apa yang sedang terjadi. Di industri 4.0 dan menyongsong society 5.0, di mana seorang manajer atau pelaku usaha dipaksa untuk memproses ribuan data, tren pasar, dan juga informasi pada setiap detiknya. Notifikasi smartphone, surat pekerjaan, tugas perkuliahan di LMS, hingga dinamika pasar kerja cyber yang serba cepat menciptakan fenomena yang dinamakan information overload. Tanpa kita sadari, kondisi ini membuat fungsi kepemimpinan dalam diri kita seringkali terjebak dalam mode autopilot. Kita bekerja, membalas pesan, membaca laporan, tapi pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita terjebak dalam kecemasan target masa lalu yang belum tercapai dan juga ketakutan di masa depan yang belum terjadi, atau yang sering kita sebut yaitu overthinking. Kehilangan fokus inilah yang mengikis nilai estetika humanisme dalam diri kita, karena kita kehilangan manajemen waktu yang hakiki dan juga gagal mengapresiasi proses yang sedang kita jalani. Sebagai seorang mahasiswa PJJ Manajemen, tantangan manajemen waktu dan fokus bukan hanya sekedar teori di atas kertas, melainkan perjuangan real yang setiap hari saya hadapi. Kuliner, pekerjaan, dan kuliah menuntut fungsi planning dan organizing tingkat tinggi dalam diri saya. Namun, musuh terbesar dalam sistem PJJ atau pendidikan jarak jauh ini bukanlah manajemen strategi atau akuntansi yang rumit, melainkan hilangnya fokus akibat ilusi multitasking.
Seringkali saya mendapati diri saya sedang membuka video materi perkuliahan dari dosen, namun di saat yang sama, jadi saya juga membuka tab baru untuk mencari tren bisnis digital atau membuka sosial media. Dan juga ponsel di sebelah saya menampilkan terus notifikasi dari grup kerja. Akibatnya apa? Pemahaman materi yang tidak mendalam, produktivitas yang menurun, waktu penyelesaian tugas yang membengkak, dan muncul rasa lelah di akhir hari. Ini merupakan bentuk nyata dari distorsi digital yang memecah perhatian kita menjadi kepingan-kepingan kecil yang merugikan. Dari materi estetika humanisme mengenai pengelolaan pikiran, saya mulai menerapkan latihan mindfulness sebagai bagian dari strategi self-leadership atau kepemimpinan diri dalam aktivitas pembelajaran saya. Selain itu, saya juga mulai menerapkan metode fokus tunggal, di mana saya mematikan seluruh notifikasi gadget selama 1 jam penuh saat menyusun analisis kasus bisnis. Ketika saya fokus secara penuh, tugas-tugas manajemen tidak lagi terasa seperti beban administrasi yang kaku, melainkan sebuah pemecahan masalah yang estetis. Saya kembali menemukan keindahan dalam proses belajar mandiri. Melalui pengalaman dan refleksi yang mendalam ini, terdapat value atau nilai luhur yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Di era kecerdasan buatan atau AI yang sangat masif saat ini, mesin bisa menyusun perencanaan bisnis dan juga bisa membuat struktur organisasi dalam hitungan detik. Namun, ada satu hal yang tidak dapat digantikan oleh mesin atau AI sekalipun, yaitu kesadaran penuh akan empati, seni memimpin dengan hati, dan kemampuan untuk menaruh perhatian yang tulus kepada orang lain. Kemampuan untuk fokus dan sadar secara utuh merupakan fungsi kontrol tertinggi kita sebagai manusia agar tidak tergerus oleh sistem digital yang serba kaku. Estetika humanisme mengajarkan kita bahwa manajemen hidup yang indah bukanlah siapa yang bergerak paling cepat atau mengkonsumsi data yang paling banyak, melainkan hidup yang dikelola dengan kesadaran penuh, di mana kita bisa menjadi seorang manajer atas perhatian kita sendiri, bukan membiarkan perhatian kita dikendalikan oleh algoritma korporasi digital. Ketenangan emosional yang lahir dari pikiran yang fokus akan melahirkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang penting, baik dalam dunia profesional menjadi manajer di masa depan maupun dalam kehidupan sosial di dunia nyata. Sebagai kesimpulan akhir, bahwa mindfulness and focus bukanlah sebuah opsi atau sebuah tren meditasi semata, melainkan sebuah instrumen manajemen diri yang tepat bagi manusia modern, khususnya kita sebagai mahasiswa manajemen, untuk tetap menjaga keseimbangan emosional, ketajaman analisis strategis, dan juga keluhuran budi pekerti di tengah distorsi era digital. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syifa Fatimah Zahro selaku dosen pengampu pada mata kuliah estetika humanisme ini, karena telah memberikan arahan, dampingan, dan juga bimbingannya selama 1 semester genap ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video ini. Semoga yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan nilai positif untuk mengelola hidup agar lebih sadar, lebih fokus, dan juga lebih terarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.